Selamat pagi Bu Agung. Iya, selamat pagi Kang. Apa kabar hari ini Bu Agung? Astungkara baik Kang. Baik. Cuaca hari ini cerah ya, mudah-mudahan ibadah mencerahkan. Iya, Astungkara Kang. Tapi Ibu sekarang melakukan coaching ya? Iya Pak, saya mau coaching hari ini. Nah di sini saya akan menjadi supervisor untuk mengamati dan menilai Ibu melakukan coaching. Iya. Ya, tentunya menggunakan aspek penilaian seperti yang pertama, apakah coaching sudah menggunakan ambil cerita atau belum. Dan yang kedua, bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan yang disampaikan. Kemudian jangan lupa ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan ini juga Ibu, sebelum masuk pada proses coaching, saya akan menanyakan beberapa hal terkait coaching yang akan Ibu laksanakan sekarang. Ini yang pertama, mungkin dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dari 3 kompetensi itu, seperti lesson, apakah pendengar aktif ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari 3 kompetensi tadi, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kemampuan untuk menyusun pertanyaan berbobot nih, karena saya merasa bahwa kemampuan saya untuk bertanya itu sedikit kurang, apalagi untuk menjadi pertanyaan berbobot yang bisa membuat atau mengarahkan coach itu untuk menyampaikan segala keluh kesahnya itu masih kurang. Saya ingin mengembangkan kompetensi itu, Pak. Jadi secara ilmunya ingin mengembangkan bagaimana cara membuat baik. Nah mungkin bisa disampaikan Ibu apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu inginkan terlihat pada proses coaching kali ini? Saya ingin melihat indikatornya, yaitu coach bisa mengikuti coaching hari ini, coach bisa menyampaikan segala keluh kesahnya, dan coach bisa menemukan potensinya sehingga bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Kuncinya adalah menyelesaikan masalah dengan menemukan sendiri solusi. Iya. Baik, terima kasih Bu Agung. Ya silakan kalau begitu. Sekarang silakan Bu Agung melakukan coaching. Yang sebagai supervisi akan memantau. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Agung. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Iya, saudara yang luar biasa sekali Ibu. Hari ini terlihat cerah, cuacanya. Mudah-mudahan sesi coaching kita kali ini berjalan dengan lancar. Bagaimana Ibu? Apakah ada permasalahan sehingga Ibu ingin bertemu sama saya? Oh begini Bu, sebenarnya dari waktu ini tuh saya bingung ya, mau bercerita kepada siapa tentang kondisi saya saat ini. Mungkin kalau Bu Agung ada waktu, saya ingin bercerita sama Bu Agung. Tentu saya ada waktu untuk Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah bisa kita berbicara hari ini untuk permasalahan ini? Saya mohon Ibu bisa meluangkan waktu ya. Jadi begini Bu, jadi belakangan ini saya sedang ada beberapa kegiatan yang mungkin membuat saya bingung. Pertama,
saya sedang menjalani kegiatan PPG, Bu. Kemudian bersamaan juga saya harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya merasa bingung apabila kegiatan itu datang bersamaan seperti Zoom, pembacaan tugasnya, begitu, Bu. Iya. Sepertinya permasalahan ini sudah Ibu pendam sepertinya ya. Kalau bisa Ibu sampaikan pada saya, dari pembicaraan ini nanti apa sebenarnya yang Ibu harapkan? Jadi dari obrolan kita nanti saya berharap pertama saya bisa lebih tenang, kemudian saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Mudah-mudahan melalui sesi coaching hari ini Ibu bisa mendapatkan sesuai dengan harapan Ibu, ketenangan dan juga solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan, kan gitu. Apalagi tadi Ibu sampaikan pada saya bahwa permasalahan Ibu tentang jadwal PPG dan juga CGP yang bersamaan. Bagaimana Ibu mengikuti kedua kegiatan itu secara bersamaan? Kebetulan sepanjang sudah berjalan ini, jadi saya berusaha mengatur jadwal mana yang lebih urgent menurut saya, maka itu yang akan saya lakukan itu dulu. Misalkan ada LK yang bersamaan, mana yang lebih urgent itu yang LK itu yang saya kerjakan itu sementara cara saya untuk mengatasi kondisi saya saat itu. Ya. Apakah dari pihak ini kan dua ya Bu ya, ini kan ada dua kegiatan secara bersamaan, CGP dan PPG. Apakah dari CGP itu pihak PP dan Fasil mengetahui, dan dari PPG itu pihak guru pamong dan juga dosen mengetahui kondisi Ibu sekarang? Untuk saat ini kondisi saya dari pihak PP dan fasilitator saya tahu kondisi saya dan sangat mensupport saya. Jadi di awal saya ingin menyerah di kegiatan ini, tapi berkat dukungan beliau, jadi saya sampai saat ini masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi dari pihak guru pamong, dari kegiatan PPG saya juga tahu kondisi saya dan support saya, terutama mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik dua-duanya, dan tentunya menjaga kesehatan yang terpenting. Sangat luar biasa sekali ya Bu Mangku, dengan kondisi mengikuti dua kegiatan ya. Pengembangan kompetensi itu ya Bu Mangku ya, selain juga Bu Mangku tugas utamanya mengajar, Ibu Mangku sudah sangat baik sekali dalam pengaturan waktu, kan begitu. Tetapi jika memang salah satu dosen menginginkan untuk hadir secara bersamaan, bagaimana cara Bu Mangku mengatasi itu? Jadi saya utamakan ke strategi bagaimana saya mengatur manajemen waktu terutama ya. Jadi mana skala prioritas yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi dari permasalahan yang Bu Mangku hadapi, kita bisa lihat bahwa akan ada saatnya kedua kegiatan itu secara bersamaan, mengumpul tugas juga secara bersamaan. Bagaimana ke depannya Bu Mangku mengatur rencana untuk mengatasi permasalahan? Jadi ada mengatur strategi seperti yang saya lakukan bilang tadi. Jadi saya berusaha biar kedua kegiatan itu berjalan dengan baik. Jadi bagaimana saya mampu merencanakan dalam proses kegiatan itu, jadi sehingga berhasil
tidak ada salah satu yang terbengkalai begitu di antara dua kegiatan tersebut. Sangat luar biasa Bu Mangku ya dedikasinya ya Bu Mangku untuk peningkatan kompetensi guru ini. Bu Mangku sudah merencanakan untuk memprioritaskan dan juga memanajemen waktu dengan baik. Ya, selain itu juga saya berkomunikasi dengan rekan sejawat juga untuk bagaimana biar bisa saling menguatkan lah. Jadi apa yang kita saling bantu, apa yang jadi permasalahan juga kita sharing lah juga dengan rekan sejawat. Itu adalah bentuk dukungan ya, Ya. Bu Mangku ya, itu adalah bentuk dukungan ya. Untuk melaksanakan nanti rencana dari yang Bu Mangku sudah susun, bagaimana Bu Mangku mengatur atau Bu Mangku membuat sebuah komitmen terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan nanti. Tentunya saya akan tetap berkomitmen terhadap apa yang sudah keputusan yang saya ambil ini melaksanakan dua pendidikan sekaligus ini. Jadi berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan saya, kekuatan yang ada dalam diri saya sehingga nantinya kedua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ibu Mangku, semoga apa yang Ibu Mangku rencanakan dan apa yang merupakan komitmen dari Bu Mangku itu bisa terlaksana dengan baik ya. Sangat luar biasa usaha Bu Mangku sampai saat ini ya, sangat luar biasa ya Bu Mangku ya, apa yang dari Ibu rencanakan tadi dan apa yang sudah Ibu komitmenkan gitu untuk melaksanakan rencana tadi. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa sekali Bu Mangku untuk peningkatan kompetensi guru ini. Memang semua orang pasti menginginkannya ya Bu Mangku ya. Bagaimana perasaan Bu Mangku setelah berbagi dengan saya? Tentunya setelah hari ini ya Bu, kita berbincang, ngobrol, saya mengutarakan begitu apa yang saya rasakan dengan kondisi saya saat ini. Saya merasa lebih lega Bu, jadi lebih plong rasanya. Jadi saya mampu juga, ternyata sampai saat ini saya juga sudah mampu mengikuti kegiatan itu dua-duanya, dan juga saya kemampuan saya sampai saat ini baru saya sadari gitu, sampai saat ini saya mampu gitu melaksanakannya. Bu Mangku juga sangat memahami ya potensi yang Bu Mangku miliki. Jadi mudah-mudahan kegiatan Bu Mangku berjalan dengan lancar, Bu Mangku lulus dengan predikat yang sangat memuaskan ya, sesuai dengan usaha yang sudah Bu Mangku kerahkan untuk kedua kegiatan ini. Juga Bu Mangku bisa bekerja dengan situasi atau kondisi keadaan perasaan yang senang dan nyaman. Apalagi untuk tugas kita di sekolah sebagai seorang guru kan kita harus memberikan yang terbaik ya Bu Mangku. Sekarang mungkin saya dapat menyelesaikan keduanya dengan hasil yang terbaik ya Bu. Jadi terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya. Jadi kalau begitu saya pamit undur diri. Iya, terima kasih Bu Mangku. Jadi Bu Agung, bagaimana perasaannya dalam proses coaching tadi saya temani? Begini Pak Akan ya, kalau coachingnya ditemani itu saya agak deg-degan ya. Jujur ini saya sampaikan, saya agak deg-degan, tapi saya senang bisa ditemani oleh Pak Akan selaku supervisor. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Mungkin deg-degan itu biasa ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan begini Pak Agung. Kira-kira apakah indikator yang Pak Agung sampaikan tadi di awal sebelum coaching
sudah terlihat pada proses coaching tadi? Sudah. Menurut saya nih, Pak, indikator yang sudah saya sampaikan di awal tadi sudah nampak pada saat saya melakukan coaching. Coach sudah menyampaikan keluh kesahnya secara mengalir, dan juga coach sudah memahami potensi yang dia miliki untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Agung. Seperti Bu Agung sampaikan tadi, memang dari penilaian yang saya lakukan, Bu Agung sudah yang pertama coachingnya sudah dengan alur cerita ya, dengan alur cerita. Kemudian Bu Agung juga tadi menanyakan, artinya kalau yang perhatikan itu pertanyaan Bu Agung sudah mulai meningkat bobotnya itu ya. Jadi yang seperti yang tadi disampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan ibu itu mampu memancing kuci atau klien ibu untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya, kemudian sampai dia menemukan titik bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi itu perlu dikembangkan lagi Pak Agung, supaya nanti coach Pak Agung itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri. Menurut Pak Agung dari kompetensi coaching tadi, yaitu kehadiran penuh atau present ya, mendengarkan aktif dengan rasa ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Ibu merasa sudah melakukan dengan baik? Terima kasih Pak Hakan. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik versi saya, namun saya masih perlu banyak latihan lagi sepertinya nih. Kira-kira dari kompetensi 3 tadi yang mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya masih ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan saya di menyusun pertanyaan berbobot, sehingga jika memang saya berkesempatan untuk melakukan proses coaching lagi bersama rekan-rekan sejawat lainnya, saya bisa menunjukkan kemampuan saya untuk bertanya, sehingga teman-teman atau coach saya jadi bisa mengungkapkan perasaannya dan lebih leluasa gitu, lebih mengalir gitu untuk bercerita dan berbagi dengan saya gitu Pak. Jadi yang dapat saya tangkap adalah mengembangkan bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian begini Bu, setelah itu saya rasa sangat luar biasa ini Bu ya. Saya merasa sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa juga dapat menemani Ibu dalam kegiatan coaching hari ini. Baiklah Ibu, sangat luar biasa sekali dapat menemani Ibu Agung dalam acara coaching hari ini, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya ya, dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu Agung yaitu yang ingin dikembangkan ya, yaitu menyusun pertanyaan yang berbobot bisa nanti terwujud ya, dan apapun yang Ibu lakukan dengan coaching ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan rekan sejawat. Itu pentingnya agar teman-teman bisa merasakan dan mengimbaskan kembali kegiatan-kegiatan seperti ini untuk membantu teman-teman sejawat menyelesaikan masalah dengan solusi dari dirinya sendiri. Terima kasih Pak Akan. Sangat luar biasa ya kesempatan kali ini Bapak bisa membersamai saya dalam kegiatan coaching saya bersama rekan sejawat. Jadi saya bisa mengetahui di mana letak kekeliruan yang bisa saya perbaiki ke depannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Jadi sama-sama buat